Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Anda back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus. Kalian apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kamis Kedemis bersama gue. Cie. Gimana? Udah dengerin episode kemarin? Episode patah hati dunia per FWB-an bersama Unye. Cie. Aduh, terima kasih buat teman-teman semua yang kemarin sudah mendengarkan episode bersama Unye. Wah, gokil. Gimana tuh? Aduh, banyak banget yang nge-DM gue ya. Pada bilang, anjing lah, lo tai banget. Ini mah hati gue potek nih men, denger lo kayak gitu sama dia. Gue gak rela min, lo sama Unye men, gue gak rela. Aduh, Anda ini dan kalian ini. Ngantuk ya. Dan gue record di hari Jumat. Enggak. Sorry, gue record di hari Rabu. Yang kebetulan untuk besok hari Kamis. Special episode Kamis Gerimis. Dan apa ya? Ya udah gitu aja deh. Aduh, gimana ya? Ini udah gak terasa banget anjing. Udah di bulan ketiga. Di bulan Maret cuy. Gila, udah kita nyata selamat anniversary untuk coronavirus ya. Kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 1 atau tanggal 2 ya? Tanggal 1 ya? Apa tanggal berapa sih? Yang sebagai anniversary Covid-versary ya. Ada aja. Tapi gimana ya? Gua cukup heran, ataupun gak heran juga sih, cukup shock juga ternyata Indonesia sudah hampir 1 tahun nih berada di bayang-bayang pandemik ya. Gokil. Gue mau ngucapin buat teman-teman semua, khususnya untuk garda terdepan, terima kasih telah berjuang. Dan apalagi ya, buat teman-teman semua yang selalu taat protokol kesehatan juga terus konsisten gitu loh untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ya, gimana pun caranya. Dan gue juga udah jarang ngikutin COVID, cuman beberapa hari terakhir gue sempat lihat juga itu beberapa berita yang katanya dia ternyata ada varian terbaru dari Inggris di Indonesia. Gue masih simpang siur juga, yang katanya 70% atau berapa persen, correct me if I'm wrong gitu, beberapa persen yang notabene lebih mudah untuk menyebar gitu. Jadi gimana pun caranya buat teman-teman semua tetap pakai masker ya guys, jangan lupa. Kalau bisa ya nongkrongnya dikurangin atau gimana ya, tetaplah. Buat yang kerja tetap semangat. Buat yang di garda terdepan sebagai perawat dan dokter, apapun itu, semoga diberikan kesehatan terus ya. Tetap berjuang semuanya ya guys. Gue juga di pandemi secara tidak langsung gue juga berjuang untuk menafkahi diri saya sendiri. Gue yakin lu mikir pasti udah kayak, ini admin ini berkeluarga nih. Kagak coy, kagak. Gue masih bocah lah ya. Enggak bocah juga sih. Maksudnya masih dalam batas umur yang cukup funny di umur gue yang sekarang. Tapi ngapain jadi ngomongin umur sih. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue, yang kebetulan dipilih langsung oleh tim gue. Cie. Oke. Tapi gue ngap mulu nih, sorry. Ini jam berapa sih? Jam 11. Gue recording jam 11 malam. Karena mungkin besok gue ada acara juga.
Jadi ya kita record di malam hari. Jadi biar besok bisa mengerjakan sesuatu hal yang lain. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, akan gue bacakan satu cerita yang sudah masuk ke DM message gue. Begini ceritanya. Oke, hai Min, salam kenal. Gue Rain dari Bogor. Sebelumnya nggak tahu bakalan seru atau enggak ini pengalaman gue soal FWB, tapi ya udahlah, ceritain aja kali ya. Oke, semua bermula dari sekitar 2 tahun lalu nih. Pas aplikasi Tantan lagi hits banget. Gue yang pas saat itu jomblo iseng dong buat download dan banyak yang match nih. And by the way, sampai pada suatu hari gue match sama salah satu cowok berinisial A nih. Kita match, terus kenalan. Sering chatting dan telepon sampai ketiduran. Sekitar 2 bulan kenal, tiba-tiba dia nanya-nanya soal seks gitu. Terus mancing-mancing ke arah seks. Dan sampai dia kasih pap tititnya. And you know, tititnya panjang banget. Gak munafik sih, gue suka liatnya. Sampai pada suatu malam posisinya lagi hujan, tengah malam dia telepon ngajakin untuk video call seru. Lebih tepatnya dia pengen gue nemenin dia untuk colai. Karena penasaran dan gue iyain aja karena jujur lihat titik dia bikin nafsu. Setelah kejadian itu kita sering banget untuk video call seru nih Min. Gue jadi candu lihat titik apalagi denger dia desah bikin gue sange berat Berjalan 4 bulan akhirnya kita ketemuan nih. Gak ada niatan sama sekali untuk making love awalnya. Cuma emang pengen ketemu doang. Kita main seharian ke Bandung sama Puncak. Malamnya pas mau balik kondisinya udah kemalaman dan gue gak mungkin bisa masuk ke kosan. And then akhirnya kita nginep dan kalian pasti tahu kan apa yang terjadi. Dia bisa banget muasin gue. Dari awal foreplay yang gila banget. Dan enaknya nih sampai banyak gaya yang kita lakuin. Dan rasanya tuh gak pengen udahan gitu. Malam itu kayaknya kita 6 kali main. 1 kali pas pertama di awal dia yang ngajak. Tapi 5 kalinya gue yang minta. Maklum lah. Dengar suara dia di telepon aja bikin candu. Apalagi langsung kayak gitu. Mabuk gue Min. Selama 6 bulan kita sering banget ngabisin waktu tiap weekend. Dan selalu coba gaya dan tempat yang baru. Dan dia selalu bikin gue nangis. Sampai pada satu titik, tiba-tiba dia hilang gitu aja. Pergi gak ada kabar. Gak bisa dihubungin sampai detik ini. Gue mikir oke deh, cukup gue sadar diri. Gue kembali dalam kehidupan gue seperti sebelumnya. Dan di satu waktu ada satu cowok yang nge-DM gue di Instagramnya. Dan kenalan lah kita basa-basi. Umur dia 3 tahun lebih muda di bawah gue. Cakep, putih, bersih, dan kalau di foto tuh ya idaman banget. Sama seperti sebelumnya kita chat, teleponan dulu dan lain-lain, lagi dan lagi menjurus pada seks. Tapi kali ini gue yang mulai mancing. Titik dia juga gak jauh beda gedenya. Bedanya yang ini putih. 3 bulan kenalan, gue ketemu dia. Dia nyamperin gue dan kita ke puncak. Tapi ini emang udah niatan dari awal ya. Sampai di puncak kita enak-enak lah. Kapan lagi enak-enak sama berondong. Sama dia gue main 4 kali doang. Tapi durasi dia lama banget. And then kenalan sama dia udah mau 1 tahun nih. Dan gilanya gue baru tahu kalau si berondong ini ternyata adiknya si A. Yang tadi tuh yang hilang gitu aja. Wah anjing. Akhirnya gue ketemu si A dalam posisi dia udah nikah. Dan sekarang gue sama adiknya. Ini kayak cerita kakak adik sudah ku icip. Gue kenal berondong ini 2 tahun dan udahan gitu aja. Dan by the way 2 tahun ini tuh gue gak pacaran sama sekali sama dia. Dan apalagi ya, kayaknya udah Min. BTW setelah itu gue selalu pacaran sama berondong. Pacar gue yang sekarang, bentar.
Hilang anjing. Bangsat nih iPhone gue. Lagian enak baca ya anjing. Nih. Ada. BTW setelah itu gue selalu pacaran sama Berondong nih. Ya gue ulangin ya. Dan pacar gue yang sekarang aja kelas 2 SMA dan umur gue sekarang udah 25 tahun. Berondong sekarang sumpah. Dan terakhir, terima kasih Mimin udah mau dengerin dan baca cerita gue yang gak seberapa seru ini. Terima kasih buat kamu yang dari Bogor. Dia nyebut nama di Bogor ya. Gue gak tahu sih namanya siapa tadi. But I want to say thank you udah cerita di sini ya kan. Terima kasih. I think it's so funny gitu ya, kayak ya kenal sama orang dari dating apps. Ini gue suka nih, maksud gini. Kenal dari dating apps tiba-tiba jadi FWB. Oke. Kita bahas ya, kita bedah nih. Menurut gue, lo boleh nyari FWB di dating apps dengan satu syarat. Kenal dulu, ketemu beberapa kali dulu, kenal satu sama lain, masuk in the circle, kenal temenan satu sama lain, dan baru dari sana ketika lo sudah merasa adanya sebuah ketertarikan seksual di dalamnya, baru dan punya concern yang jelas, sama-sama mau, boleh deh lo menjalankan sebuah hubungan friends with benefits. Jangan sampai lo malah kayak baru kenal bentar tiba-tiba langsung ngajakin FWB. Tidak seperti itu, Ferguso. Ya gimana ya, kadang dating apps itu tergantung siapa pemakainya, siapa user yang memakai akun dan fasilitas dating apps yang tawarkan. Kalau yang emang buat nyari teman, koneksi, bagus. Ada yang nyari jodoh juga, atau sebatas kayak gue main dating apps untuk just for fun doang. Kayak buat tengah malam gak tahu mau ngechat siapa atau mau gimana, ya gue buka dating apps aja buat say hi sama orang baru. Ya syukur-syukur bisa jadi teman beneran dan ketemu dan kayak lucu ya gitu. Gue sih main dating apps sebagai sebatas orang yang menikmati untuk bisa berkenalan dengan cepat dengan orang baru gitu ya. Belum ada niatan untuk mencari FWB, FWB atau jodoh, pacar gitu. Walaupun emang waktu pertama kali gue pernah dapat FWB dari sana. Pertama kali jalan langsung room, besokannya berangkat ke Bandung, 3 hari gak pulang, anak orang gue culik. Gak bercanda. Ya gue udah kayak udahlah, kayaknya untuk kadar ketika lo kenal dengan seseorang yang berasal dari dating apps, I think ya udah gitu, just for fun aja. Untuk bagi gue ya. Cuman kalau buat teman-teman semua yang ingin serius dan mencari pasangan dari sana, ya yes, oke, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau gue ngeliat, kayaknya untuk dating app sendiri lebih baik dan be better lo cuma bisa berbagi atau berkenalan dengan orang baru untuk mencari teman gitu loh. Seru-seruan. Karena kalau misalkan mencari jodoh dengan kontekstualnya lo bisa berkenalan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun dari sana, gak menutup kemungkinan mereka ini juga berkenal dengan orang lain, compare satu dengan yang lainnya juga, kenalan di sini dan di sana, mungkin udah beberapa kali ketemu dengan orang juga. Iya, gak menutup kemungkinan lo juga kayak akan takut atau lo bakal mempunyai sebuah trust issue ke bahwasanya lo bukan sebatas orang yang dijadikan satu-satunya. Cuman ya balik lagi ke teman, kalau misalkan kita lihat fenomena sekarang, dating apps dijadikan sebuah mencari ajang untuk cari friends with benefits. Ya sekarang dia balik lagi sih. Cuman kan kalau dicerita ini adalah kenal lo sebulan 2 bulan kayak teleponan sampai ketiduran dan segala macam. Ya so-so lah, masih ada alurnya gitu ya, nggak kayak tiba-tiba lo langsung do friends with benefits. We're just friends, not benefits. Cuman gue salut sih dengan cerita ini, kayak
Ketika lu mendapatkan seseorang yang tiba-tiba hilang, itu anjing banget sih. Dan lu juga harus sadar nih, um, ditinggal secara tiba-tiba dalam hal friends with benefit adalah hal yang wajar menurut gue. Terlebih lu juga bukan berada di posisi ataupun mempunyai sebuah hubungan yang emang literally kayak eksklusif ya, kayak pacaran. Lu cuma friends yang ketika yang saling mempunyai sebuah hubungan simbiosis mutualism di sana, yang emang bener-bener dalam konteks dual itu untuk saling memuaskan dalam hal seksual. Ya udah gitu loh, lo nggak usah berharap banyak gitu loh. Jadi gimana pun caranya, sebisa mungkin lo harus bisa yang namanya memiliki sebuah rules, sebuah perjanjian di awal agar lo bisa terhindar dari hal-hal kejadian-kejadian yang nggak lo inginkan seperti baper, toksik dan segala macam gitu loh. Lo harus bisa menetralisir hal-hal kayak gitu. Karena orang-orang yang memilih jalan untuk FWB-an, gue yakin adalah orang-orang yang pengen ataupun ingin untuk dia butuh orang, tapi dia nggak pengen yang namanya serius nih. Gue lagi capek namanya komitmen gitu loh. Walaupun FWB sendiri berkomitmen, lu semua sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen gitu. Ya cuman balik lagi sih. Dan gue mau menegaskan bahwasanya FWB itu bukan untuk semua orang ya, bukan untuk setiap insan gitu loh. Setiap insan, siapapun orang, kenal dari mana, strangers tunjukin FWB ini kontol, nggak gitu bangsat. FWB itu ada concernnya, ada hal-hal yang benar-benar lo bisa menilai ataupun bisa melihat dari sisi mana benefit yang bisa lo dapatkan dan bisa lo kasih juga ke pasangan lo. Bukan semerta-merta lo malah seenak jidat dan lo malah memainkan ataupun lo kayak semena-mena lah sama orang gitu loh. Lo nggak punya toleransi, lo nggak bisa menghargai pasangan siapapun itu. Dan gue juga paling sebel adalah ketika orang yang berkedok FWB padahal dia selingkuh gitu. Banyak banget orang-orang yang ngumpet di hubungan FWB padahal dia selingkuh. Aduh, gue agak sedikit bingung sih sama yang kayak gitu-gitu ya. Aduh, ya udahlah. Cuman di cerita pada kali ini gue sempat kayak yang salut sih, kayak lo jackpot coy. Kehilangan kakaknya malah dapat adiknya, itu sebuah kebetulan atau gue nggak ngerti apa gimana. Terus lo FWB selama 2 tahun dan kayak ya gue kayak semesta tuh kayak udah bikin sebuah takdir lo untuk menjadi siapa, untuk gimana. Lo cuma tinggal menikmati dan menjalankan apa-apa yang sedang lo perjuangkan gitu loh. Berjuang tetap punya pilihan, tetap punya goals, ngeset sebuah goals juga harus banget. Biar hidup lo lebih kayak punya arah dan tujuan, gue mau ngapain, besok ngapain, dan mau ngapain. Tapi jangan lupa untuk menikmati hidup lo sekarang gitu loh. Buat teman-teman yang berada di hubungan atau zonasi toxic FWB, toxic relationship, apapun itu hubungan yang toxic, lo harus sadar, lo harus sayang sama diri lo harus bisa menata dan berpikir secara jernih, pakai logika lo juga nggak bisa bertahan dengan orang yang salah. Sebisa mungkin lo juga harus bisa yang namanya kayak ya gue sama lo sekarang karena gue mau sama lo, bukan karena gue mau ngerubah lo, bukan karena gue seperti ini dan gini. Tidak, karena gue mau sama lo mau sama gue. Dan ketika lo melihat seseorang itu, lo seperti melihat sebuah masa depan. Kita kayak, udah nih, gue udah ngerasa kayak udah cocok banget gitu. Jadi kayak, tolong hargai pasangan kalian. Sekali lagi, FWB bukan untuk semua orang gitu. Jadi kayak, tolong untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Kalau lo ngerasa old school dan lo ngerasa kayak FWB bukan gue, ya udah aja, nggak usah FWB-an.
Nggak usah lo ngejudge yang FWB-an gini-gini nggak. Buat orang-orang yang nggak mau FWB-an ya udah biarin aja. Berarti dia emang nggak suka atau bukan seperti itu caranya dia untuk in relationship bersama orang gitu. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati satu sama lain agar terjatuhnya sebuah keharmonisan gitu loh ya. Mungkin segitu aja untuk episode pada hari ini. Di hari Rabu malam ini gue recording menuju Kamis besok. Semoga semoga episode kali ini gue bisa memberikan sebuah informasi, sharing dan mungkin semoga bisa nge-educate teman-teman semua agar bisa terbuka lagi wawasannya. Walaupun gue mengangkat sebuah tema yang konotasinya negatif di mata masyarakat, tapi semoga gue bisa memberikan sebuah impact yang baik ke kalian semua para pendengar. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode pada malam hari ini di Kamis Gerimis pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheadfwb. Jangan lupa untuk buat teman-teman semua yang ingin mengirim ceritanya boleh banget untuk share, ketik langsung dan DM langsung di @overheadpodcast. Dan terima kasih juga gue mau ngucapin buat teman-teman semua yang telah ikutan pre-order di official merchandise Overhead FWB kemarin. Hari ini gue di hari Rabu ini seneng banget karena merchandise udah jadi, packingnya udah selesai dan gue langsung kirim. Jadi tunggu terus, semoga dalam 2 hari atau seminggu ke depan barangnya sudah berada di tangan kalian semua. Oke. Akhir kata dari sini, jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara, sampai jumpa. Bye bye.